Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Putri Khairunisa dengan NIM C1B019041 kelas manajemen R003 akan memaparkan mengenai kerangka dan model penelitian dalam mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hajatona Aurora Lubis SEMM. Baiklah, di sini saya memiliki 6 topik pembahasan, yaitu yang pertama pengertian kerangka penelitian, yang kedua jenis-jenis kerangka penelitian, yang ketiga cara membuat kerangka penelitian, yang keempat pengertian dari model penelitian, yang kelima jenis-jenis model penelitian, dan yang keenam adalah fungsi model penelitian. Memasuki topik yang pertama, yaitu pengertian kerangka penelitian. Kerangka penelitian adalah konsep pada penelitian yang saling berhubungan, di mana penggambaran variabel satu dengan yang lainnya bisa terkoneksi secara detail dan sistematis. Kerangka penelitian merupakan konsep penelitian yang mengaitkan visualisasi suatu variabel dengan visualisasi variabel lainnya, sehingga penelitian menjadi sistematis dan dapat diterima oleh semua pihak. Kerangka penelitian dibentuk sebelum langkah-langkah penelitian dilakukan, sehingga bagian dari kerangka penelitian ini biasanya tergolong persiapan penelitian sederhana. Selanjutnya, memasuki topik yang kedua, yaitu jenis-jenis kerangka penelitian. Terdapat 3 jenis kerangka penelitian, yaitu yang pertama kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah sebuah aturan, taktik, dan cara agar bisa memperoleh sebuah pengetahuan. Yang kedua adalah kerangka teori, di mana kerangka teori adalah suatu koneksi dari suatu konsep dengan konsep lainnya dan berhubungan dengan topik dan isu yang ada dalam penelitian. Yang ketiga, kerangka konsep penelitian. Terdapat 2 kerangka konsep penelitian, yakni kualitatif dan kuantitatif. Dapat dilihat pada gambar contoh kerangka penelitian kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, topik yang ketiga yaitu cara membuat kerangka penelitian. Kerangka atau konsep dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif secara umumnya sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Memuat beberapa aspek penting seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, penyajian masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan signifikasi penelitian bagi masyarakat. Yang kedua, latar belakang masalah. Konsep pertanyaan mengandung informasi yang berkaitan erat dengan kejadian atau masalah yang menjadi alasan dilakukannya penelitian. Yang ketiga, rumusan masalah. Pertanyaan menjadi dasar atau pedoman bagi peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik penelitian. Biasanya dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Yang keempat, tujuan penelitian. Menunjukkan apa yang ingin dicapai peneliti saat melakukan penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian. Harapan peneliti terhadap hasil penelitian dan harapan tersebut selalu dicantumkan dalam pengantar singkat konsep penelitian. Yang keenam, kajian pustaka berisi pendapat ahli tentang variabel penelitian. Tinjauan pustaka merupakan syarat mutlak untuk penelitian karena mendorong peneliti untuk memperdalam dan menguasai ilmu yang berkaitan dengan pertanyaan dan hipotesis. Yang ketujuh adalah tinjauan pustaka. Berbeda dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tidak ada asumsi dalam penelitian kualitatif karena peneliti tidak boleh bias sebelum melakukan penelitian. Yang kedelapan adalah hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang perlu dibuktikan. Biasanya adalah tinjauan pustaka memuat penelitian teoritis yang memuat teori-teori atau pendapat para ahli tentang variabel penelitian. Yang kesembilan, hasil penelitian yang relevan. Berisi penelitian tentang topik yang mirip dengan pekerjaan peneliti lain. Diharapkan hasil penelitian yang telah selesai menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Yang ke-10, kerangka berpikir. Menunjukkan ide-ide penelitian dan menunjukkan pemahaman utama yang menjadi dasar pemahaman lainnya. Kerangka mental diperlukan untuk memandu dan memperjelas pertanyaan yang diajukan untuk menggambarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek observasi penelitian. Variabel dalam suatu penelitian dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu variabel bebas, variabel intervening, dan variabel moderator. Yang ke-12 adalah metode penelitian. Keseluruhan metode, proses, konsep, kerja, dan aturan yang digunakan dalam penelitian. Metode mengacu pada pengetahuan yang berkaitan dengan proses, prinsip yang digunakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan, berisi tempat dan waktu penelitian. 13. Jenis penelitian menunjukkan metode yang digunakan peneliti dalam merencanakan kegiatan penelitian. 14. Sumber data. Data dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu data asli dan data pembantu.
Peneliti memperoleh data mentah melalui kegiatan pengumpulan data lapangan atau objek penelitian. Pada saat yang sama, data pembantu merupakan data yang sudah ada, sehingga peneliti tidak perlu berpartisipasi langsung di lapangan atau objek penelitian. Ke-15 adalah teknik pengumpulan data. Menjelaskan cara peneliti mengumpulkan data lapangan. Teknik pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif berbeda. Penelitian kualitatif menggunakan teknik observasi dan wawancara, sedangkan kuantitatif dilakukan melalui kuesioner atau objek pengukuran. Yang terakhir, 16, teknik analisis data. Bagian ini memperkenalkan metode dan prosedur pengolahan data yang akan digunakan oleh peneliti. Teknik analisis data kuantitatif dilakukan melalui proses penyuntingan, pengkodean, dan tabulasi. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, data diolah melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, topik yang keempat yaitu pengertian model penelitian. Model merupakan gambaran dari dunia nyata yang kompleks dan secara teoritis disederhanakan. Karena begitu dekat dengan teori, terutama dalam relasi antar unsur atau komponen yang bisa berupa konsep atau bahkan variabel, maka model bisa tersamal sebagai teori. Meskipun model bisa digunakan untuk mempertimbangkan dalam bentuk prediksi suatu masalah, berbeda dengan teori yang memang sejak awal sudah meyakinkan karena sudah teruji. Jadi, model bisa digunakan untuk mempertimbangkan relasi variabel, tapi tidak sekuat teori dalam hal prediksi. Topik yang kelima yaitu jenis-jenis model penelitian. Terdapat 3 jenis model penelitian, yaitu yang pertama kuantitatif, yang kedua kualitatif, dan yang ketiga gabungan. Yang pertama, model kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data pada masa lampau tentang karakteristik perilaku subjek penelitian, hubungan variabel, dan untuk menguji hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Biasanya, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara atau kuesioner. Yang kedua, model kualitatif. Menurut Creswell dalam buku Research Design tahun 2019 mengungkapkan bahwa metode kualitatif terdiri atas 5 macam, yaitu phenomenological research, grounded theory, ethnography, case study, dan narrative research. Yang pertama, phenomenological research adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data disertai observasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam hidupnya. Yang kedua, grounded theory adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti untuk menarik generalisasi tentang hal-hal yang diamati secara induktif, teori abstrak tentang proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan penelitian. Yang ketiga, ethnography adalah jenis penelitian kualitatif yang dilakukan terhadap budaya dan kondisi alamiah tertentu melalui observasi dan wawancara. Yang keempat, case study adalah penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti untuk eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu orang atau lebih. Yang terakhir, narrative research adalah penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan studi terhadap satu individu atau lebih untuk mendapatkan data tentang sejarah atau laporan naratif. Yang ketiga, model gabungan. Model ini berguna saat metode kuantitatif dan kualitatif tergabung menjadi satu dan sering disebut dengan mixed methods. Penelitian gabungan merupakan tahapan pengumpulan data secara sekuensial, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif atau sebaliknya. Dua metode ini digunakan untuk menyimpulkan pertanyaan penelitian. Memasuki topik yang terakhir yaitu fungsi model penelitian. Menurut Deutsch dalam Severin and Tankard tahun 2008, fungsi model adalah mengorganisasi, yakni mengatur dan menghubungkan data yang tidak terlihat sebelumnya. Heuristik, yakni memberi kemungkinan menuju metode baru yang belum dikenal. Prediktif, yakni melakukan prediksi yang bersifat kuantitatif mengenai kapan dan seberapa banyak. Pengukuran, data yang diperoleh dengan bantuan sebuah model bisa menjadi suatu ukuran, baik sekedar ranking atau skala rasio penuh. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.